Setelah Wang Lin berhasil selamat dari runtuhnya pecahan alam surgawi, Wang Lin kembali ke tempat awal yang ada pusaran. Di dekat pusaran juga ada beberapa orang. Kemudian Wang Lin yang sudah terluka parah, dia mengeluarkan semua jiwa pengembara untuk melindungi dirinya. Sementara itu Wang Lin langsung memulihkan kekuatannya. Jiwa pengembara itu membentuk tornado di sekitar Wang Lin. Semua orang yang ada di sana menatap ke arah Wang Lin. Cihu yang ada di sana juga memperhatikan Wang Lin. Kemudian salah satu orang yang berada di tahap Naschen Soul mencoba membunuh Wang Lin yang sedang terluka parah, untuk merebut harta milik Wang Lin. Pria itu langsung melancarkan serangan ke arah Wang Lin. Namun jiwa pengembara yang berputar di sekitar Wang Lin langsung menghadang serangan dan langsung menyerang pria itu. Pria itu yang sudah terluka mencoba melarikan diri menggunakan tungku untuk kembali ke planet asalnya. Namun Wang Lin langsung merebut tungku pria itu. Pria itu pun mencoba memasuki pusaran untuk melarikan diri. Namun pria itu langsung diserang oleh jiwa pengembara sebelum bisa masuk ke dalam pusaran. Dan pada akhirnya pria itu mati diserang jiwa pengembara. Kemudian Cihu bertanya, apa yang membuat Wang Lin terluka parah? Wang Lin mengatakan sebuah pecahan alam surgawi runtuh. Cihu pun terkejut dan mengagumi Wang Lin yang dapat selamat dari runtuhnya alam surgawi. Cihu pun memperkenalkan dirinya, dan bertanya siapa nama Wang Lin. Wang Lin mengatakan kalau namanya adalah Cheng Niu. Mendengar hal itu, Cihu mengira Wang Lin dari klan Cheng, yang berasal dari negara jiwa surga, sebuah negara peringkat 5 di bagian selatan Suzaku. Namun Wang Lin menggelengkan kepalanya, dan dia bukan dari klan Cheng. Meski Wang Lin menyangkalnya, namun Cihu mengira Wang Lin adalah murid inti dari salah satu negara peringkat 5. Kemudian Cihu mengatakan, Saudara Cheng, karena kita berdua dari Suzaku, aku harap kamu bisa membantuku. Mendengar hal itu, Wang Lin tersenyum dan mengatakan apa yang bisa dia bantu. Cihu pun mengeluarkan slip giok dan melemparkannya kepada Wang Lin. Cihu mengatakan kalau Wang Lin akan mengerti setelah melihat slip giok itu. Wang Lin pun langsung memeriksa slip giok itu dengan kesadaran ilahi. Di dalam slip giok itu berisi gambaran salah satu pecahan alam surgawi. Tempat itu sangat indah, yang dipenuhi rumput hijau dan air jernih. Di tengah-tengah tempat itu ada sebuah peti mati, dan di atasnya ada 3 pedang surgawi. Namun yang membuat Wang Lin tercengang adalah peti mati itu yang seluruhnya terbuat dari giok langit. Setelah Wang Lin selesai memeriksa slip giok itu, Cihu mengatakan kalau tempat itu ditemukan oleh seorang jenius dari klan iblis raksaksanya beberapa tahun yang lalu. Dan saat datang ke sana, dia tidak sengaja menemukan tempat itu, namun tempat itu dijaga oleh binatang buas dan larangan yang sangat kuat. Oleh karena itu, jenius dari klan iblis raksaksanya tidak dapat mengambil harta yang ada di sana, dan dia hanya mencatat tempat itu dengan kesadaran ilahinya pada slip giok. Mendengar hal itu, Wang Lin mengatakan karena tempat itu sudah ditemukan beberapa tahun yang lalu, kemungkinan sudah ditemukan oleh orang lain. Namun Cihu mengatakan kalau dirinya sangat yakin kalau tempat itu belum ditemukan oleh orang lain, dan dia meminta maaf karena dia tidak bisa mengatakan alasannya sekarang kepada Wang Lin. Wang Lin pun mengatakan jika hanya mereka berdua, mereka akan kesulitan untuk memasuki tempat itu. Mendengar hal itu, Cihu mengatakan kalau dia juga telah meminta bantuan orang lain, dan jika mereka bertiga bekerja sama, Cihu yakin kalau mereka akan berhasil mendapatkan harta tersebut. Wang Lin pun mengatakan kalau dirinya harus memikirkan undangan Cihu tersebut beberapa hari, baru Wang Lin bisa membuat keputusan. Mendengar hal itu, Cihu tidak mempermasalahkannya, dan mengatakan jika Wang Lin setuju, Wang Lin bisa menemui Cihu di tempat itu dalam 1 bulan. Namun jika dalam 1 bulan Wang Lin tidak datang, Cihu akan menganggap Wang Lin menolak ajakannya itu, dan Cihu tidak akan menunggu Wang Lin lagi. Setelah mengatakan itu, Cihu langsung melemparkan sebuah slip giok kepada Wang Lin. Slip giok itu berisi peta pecahan alam surgawi yang Cihu katakan sebelumnya, yang bisa digunakan untuk berteleportasi. Cihu mengatakan saat Wang Lin memasuki pusaran, Wang Lin harus mengaktifkan slip giok itu yang akan mengirimkan Wang Lin ke pecahan alam surgawi yang Cihu tunjukkan sebelumnya. Dan Cihu akan menunggu Wang Lin di sana. Setelah mengatakan itu, Cihu pun pergi dan memasuki pusaran. Sementara itu Wang Lin langsung menyimpan slip giok yang diberikan Cihu. Kemudian Wang Lin memeriksa 2 harta yang didapat dari kerangka sebelumnya. Wang Lin mengeluarkan giok langit, dan giok langit ini berisi energi spiritual celestial yang telah dipadatkan. Kemudian Wang Lin memeriksa harta lainnya yaitu potongan logam emas. Wang Lin memeriksa potongan logam itu dengan kesadaran ilahinya, yang seketika catatan informasi memasuki kepala Wang Lin. Dari catatan tersebut tertulis metode untuk menyempurnakan harta kereta pembunuh dewa, dan dari catatan informasi itu tertulis kalau kerangka yang ada di gua adalah orang yang dikenal sebagai Heavenly Treasure Celestial. Setelah dia memasuki alam surgawi, dia hanya fokus memperbaiki harta dan menciptakan harta yang sangat kuat.
Namun dia pada akhirnya mati saat alam surgawi dihancurkan. Sebelum dirinya mati, dia menyegel harta kereta pembunuh dewa yang telah dia buat di dalam guanya. Dan sebelum mati dia menulis informasi ke dalam potongan logam emas, agar seseorang yang menemukannya bisa meneruskan harta kereta pembunuh duanya, agar semua usahanya tidak sia-sia. Di dalam potongan logam juga tertulis informasi tentang lokasi guanya, agar orang yang menemukannya bisa mencari kereta pembunuh dewa yang tersegel di dalam gua. Wang Lin pun terkejut saat mengetahui informasi tersebut. Wang Lin harus memeriksanya dan menemukan gua tersebut. Wang Lin pun langsung memasuki pusaran dan memeriksa pecahan alam surgawi satu persatu. Wang Lin mengira akan sulit menemukan gua tersebut, karena saat ini alam surgawi terbagi menjadi banyak pecahan, dan dia tidak tahu guanya itu telah ditemukan orang lain atau belum. Menurut informasi yang tertulis di pecahan logam, guanya berada di dalam gunung berbentuk harimau. Selama beberapa hari, Wang Lin terus-menerus keluar masuk pusaran, dan masih belum menemukan gunung berbentuk harimau. Namun Wang Lin tidak menyerah dan terus mencarinya. Kemudian Wang Lin kembali memasuki salah satu pecahan alam surgawi, dan melihat ada dua orang di pecahan alam surgawi tersebut. Orang yang ada di depan adalah Sanbai dari planet Suzaku seperti Wang Lin. Sedangkan orang di belakang adalah pria berbaju putih. Pria itu bernama Simayun, berada di tahap awal soul formasi. Terlihat Simayun sedang mengejar Sanbai yang ada di depannya. Sanbai yang melihat Wang Lin, dia meminta bantuan dan meminta Wang Lin untuk menyelamatkannya. Kemudian Simayun melancarkan sebuah telapak tangan besar yang langsung menangkap tubuh Sanbai. Namun tubuh Sanbai langsung berubah menjadi serangga kecil dan berhasil lolos dari genggaman tangan Simayun. Kemudian Sanbai muncul di dekat Wang Lin. Simayun pun memperingatkan Wang Lin untuk tidak ikut campur, karena Wang Lin tidak ada hubungannya dengan masalah mereka. Sementara itu Sanbai mengatakan kalau Simayun mencoba mencuri giok langit miliknya, dan Sanbai akan membagi giok langitnya itu dengan Wang Lin, jika Wang Lin mau membantunya. Namun Simayun langsung mengatakan kalau Sanbai lah yang telah mencuri giok langit miliknya. Setelah mendengar hal itu, Wang Lin tidak mau terlibat dengan masalah mereka, dan menjauh dari mereka berdua. Kemudian Sanbai kembali membujuk Wang Lin agar membantunya, karena mereka sama-sama dari planet Suzaku. Namun Wang Lin tetap tidak mau terlibat dengan masalah mereka, dan mengabaikan Sanbai. Sanbai pun menjadi kesal, dan langsung melemparkan giok langit ke arah Wang Lin, agar Simayun tidak mengejarnya lagi. Kemudian Sanbai langsung melarikan diri dari sana. Melihat hal itu, Simayun langsung terbang ke arah Wang Lin. Wang Lin yang tidak tertarik dengan giok langit itu, dia langsung memberikannya kepada Simayun. Simayun pun terkejut dan mengucapkan terima kasih kepada Wang Lin. Kemudian Simayun memperkenalkan dirinya kepada Wang Lin, dan mengatakan dirinya adalah Simayun dari sekte Kui Sui di planet perak hancur. Sementara itu Wang Lin mengatakan kalau dirinya adalah Cheng Niu. Setelah itu Wang Lin pergi dan kembali memeriksa tempat itu. Simayun pun memberitahu Wang Lin kalau di pecahan alam surgawi itu sudah tidak ada lagi energi spiritual celestial. Simayun mengajak Wang Lin untuk berbagi peta pecahan alam surgawi milik mereka. Mendengar hal itu, Wang Lin tidak menolak, dan mereka berdua langsung mengeluarkan peta mereka masing-masing. Wang Lin pun langsung menyalin lokasi pecahan alam surgawi milik Simayun yang tidak ada di petanya. Begitu pula Simayun, dia melakukan hal yang sama. Setelah mereka berdua selesai membuat salinan, Simayun pun kembali mengejar Sanbai yang melarikan diri. Sementara itu Wang Lin langsung menggunakan formasi teleportasi, dan memeriksa satu persatu pecahan alam surgawi yang didapat dari Simayun. Setelah memeriksa 3 pecahan alam surgawi dari Simayun, Wang Lin akhirnya menemukan gunung berbentuk harimau. Namun saat ini gunung itu sudah terbelah menjadi 2. Wang Lin pun memasuki gua di gunung tersebut, dan di dalam gua tersebut terdapat 9 ruangan. Wang Lin pun terkejut karena menurut potongan logam, gua itu seharusnya ada 10 ruangan. Dan lokasi kereta pembunuh dewa ada di ruangan ke-10. Kemudian Wang Lin mengeluarkan potongan logam yang seketika potongan logam itu bersinar, dan mengeluarkan asap. Di dalam asap muncul seorang pria. Pria itu langsung membentuk segel dengan tangannya yang seketika seluruh gua itu bergetar. Tidak lama kemudian sebuah pintu ungu muncul. Pria itu langsung menunjuk ke arah pintu ungu, lalu dia menghilang. Wang Lin pun langsung memasuki pintu ungu yang merupakan ruangan ke-10. Di dalam ruangan, Wang Lin melihat 3 kereta yang sangat besar. Di saat Wang Lin melangkah maju, seketika 3 jiwa binatang buas muncul dan langsung menerjang ke arah Wang Lin. Ketiga binatang buas itu meraung, yang seketika membuat gua itu bergetar. Di saat ketiga jiwa binatang itu mau menerkam ke arah Wang Lin mundur beberapa langkah, dan saat itu juga sebuah rantai besar muncul menjerat ketiga jiwa binatang buas yang terhubung dengan kereta. Wang Lin sudah tahu dari informasi di pecahan logam, jadi dia menjaga jarak dengan 3 jiwa binatang itu.
Kemudian Wang Lin membuat segel seperti yang tertulis di potongan logam, untuk menyegel 3 jiwa binatang. Seketika lebih dari 100 cincin hitam muncul dan memenuhi ruangan tersebut. Ketiga jiwa binatang itu langsung memberontak, karena tidak mau disegel oleh Wang Lin. Kemudian satu persatu cincin melilit kereta dan melilit jiwa binatang. Perlahan ukuran kereta dan jiwa binatang itu menyusut dan melayang ke tangan Wang Lin. Wang Lin pun langsung menyimpan kereta pembunuh dewa itu ke dalam tas penyimpanannya. Wang Lin saat ini belum bisa menaklukkan jiwa binatang itu, jadi dia hanya bisa menyegelnya. Dan jika Wang Lin mau menggunakannya, setidaknya Wang Lin harus berada di tahap soul transformasi. Setelah berhasil menyegel 2 jiwa binatang, kini tersisa 1 jiwa binatang yang paling kecil. Wang Lin pun berniat menaklukkan jiwa binatang yang paling kecil ini menggunakan gelang perangkap binatang seperti katak petir. Namun setelah memikirkannya lagi, Wang Lin ragu karena itu terlalu beresiko. Pada akhirnya Wang Lin menyegel jiwa binatang yang terakhir seperti 2 jiwa binatang lainnya. Setelah berhasil menyegel ketiga jiwa binatang itu, Wang Lin tidak menyangka dirinya bisa mendapatkan harta yang sangat luar biasa ini. Setelah itu Wang Lin pun keluar dari gua, dan kembali memikirkan ajakan dari Cihu. Di sisi lain di suatu tempat, Zoe sedang minum dari labunya, dan dia bergumam, "Ting Er, jangan khawatir. Aku akan menemukan lebih banyak giok langit agar tubuhmu bisa tetap bertahan selama 1000 tahun. Kemudian Zoe memasuki sebuah gua yang sangat besar. Di dalam gua ada sebuah menara yang dikelilingi gas hijau. Zoe pun memasuki menara itu yang memiliki 3 lantai. Kemudian Zoe mengeluarkan pagoda dari tas penyimpanannya, dan tak lama kemudian seorang wanita yang sangat cantik muncul. Dia adalah mayat wanita celestial yang ditemukan Zoe di menara tersebut beberapa tahun yang lalu. Saat Zoe pertama kali menemukan mayat wanita itu, Zoe langsung menyukainya dan memberi nama Ting Er. Zoe sudah menganggap mayat Ting Er itu seperti istrinya sendiri, bahkan Zoe rela mengorbankan hak untuk menjadi pemimpin di sektenya, dan dia juga mengkhianati gurunya, hanya demi bisa hidup dengan mayat Ting Er ini. Oleh karena itu, orang-orang menganggap Zoe ini sudah gila karena menyukai mayat seorang wanita. Namun Zoe tidak menyesali perbuatannya itu, dan tidak peduli dengan orang-orang yang menganggapnya gila. Setelah mengeluarkan mayat Ting Er dari pagoda, Zoe membawanya naik ke lantai atas. Zoe meletakkan tubuh Ting Er di meja rias, dan mulai merias wajah Ting Er. Zoe pun berkata, "Ting Er, apakah kamu bahagia? Aku sangat senang. Mengapa kamu tidak berbicara? Ayo bicara. Apakah kamu tidak bahagia? Tolong bicara. Kenapa kamu tidak bicara?" Setelah itu Zoe meminta maaf karena sudah membentak Ting Er. Kemudian Zoe mencium wajah Ting Er beberapa kali, dan mengatakan, "Ting Er, lihat. Menara ini awalnya akan runtuh, tetapi aku dapat mempertahankan kondisinya karena ini adalah rumahmu, rumah kita." Setelah mengatakan itu Zoe membawa tubuh Ting Er ke tempat tidur dan meletakkan tubuh Ting Er di sana. Zoe pun mengatakan kalau dia akan mencari giok langit, agar tubuh Ting Er bisa dipertahankan. Di sisi lain Wang Lin yang sedang terbang ke langit, untuk kembali ke pusaran. Wang Lin kembali memikirkan ajakan Cihu, yang sekarang sudah hampir 1 bulan berlalu. Wang Lin berniat langsung ke tempat yang disebutkan Cihu. Wang Lin sangat tertarik dengan peti mati yang terbuat dari giok langit. Dengan jumlah giok langit itu, Wang Lin yakin dirinya akan lebih mudah naik ke tahap soul transformasi di masa depan. Dan saat Wang Lin berhasil naik ke tahap soul transformasi, dia dapat membangkitkan si Tunan. Setelah memikirkan hal itu, Wang Lin terus terbang ke langit untuk kembali ke pusaran, dan menuju tempat yang Cihu katakan. Di sisi lain di sebuah pecahan alam surgawi, Cihu sedang berdiri di depan formasi teleportasi, dan sedang menunggu 2 orang. Cihu sudah menunggu selama 7 hari di sana. Cihu sangat yakin kalau 2 orang yang diajaknya pasti datang, dan pasti tergoda dengan harta peti mati yang ada di tempat yang Cihu tunjukkan. 2 orang yang diajak Cihu bukan orang biasa, dan keduanya memiliki kemampuan. Orang pertama adalah orang yang terkenal di Suzaku, dan memiliki hubungan baik dengan klan iblis raksasanya. Sedangkan orang kedua adalah Wang Lin. Meskipun Wang Lin masih di tahap awal soul formasi, namun Cihu mengakui kemampuan yang dimiliki Wang Lin. Tak lama kemudian formasi teleportasi di depan Cihu menyala, dan seseorang muncul. Orang yang muncul adalah Hongdi, orang pertama yang diajak oleh Cihu. Melihat hal itu, Cihu tertawa dan mengatakan kalau dirinya sudah menunggu Hongdi. Hongdi pun berjalan keluar dari formasi, dan mengatakan jika harta yang dibicarakan Cihu itu salah, Hongdi tidak akan segan-segan kepada Cihu. Mendengar hal itu, Cihu mengatakan kalau tempat itu ditemukan oleh leluhur klan iblis raksasanya yang bernama Shizu, dan dia tidak mungkin berbohong. Mendengar hal itu, Hongdi pun percaya, karena klan iblis raksasa adalah sekutu domain salju. Dan kedua klan ini bukan asli dari planet Suzaku.
Hongdi mengatakan kalau dia tidak mau harta lain, dan hanya menginginkan peti mati yang terbuat dari giok langit itu. Mendengar hal itu, Chihu mengatakan kalau itu tidak bisa diputuskan sekarang, karena masih ada satu orang lagi yang akan bergabung dengan mereka. Jadi harta itu harus dibagi kepada 3 orang. Mendengar hal itu, Hongdi bertanya siapa orang itu. Chihu pun mengatakan kalau satu orang lagi bernama Cheng Niu, yang berasal dari planet Suzaku juga. Mendengar hal itu, Hongdi langsung mengingat 4 orang lainnya yang dari planet Suzaku. Tak lama kemudian, formasi teleportasi kembali menyala, dan Wang Lin pun muncul. Melihat hal itu, Hongdi langsung melancarkan serangan ke arah Wang Lin. Sementara itu Wang Lin yang sudah merasakan bahaya, dia langsung mengeluarkan katak petir, dan katak petir itu langsung melancarkan bola petir ke arah serangan Hongdi.